Assalamualaikum, selamat berjumpa sahabat sekalian dengan saya di Jajang Channel. Baik sahabat sekalian, kali ini saya akan ajak Anda untuk membahas atau membicarakan masalah di mana pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai pada jasa-jasa lain. Ya, di dalamnya termasuk sembako, kemudian juga jasa-jasa pendidikan gitu ya. Nah, itu akan dilakukan pemerintah melalui revisi Undang-Undang Kelima Nomor 6 Tahun 83 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau RUU KUP. Yang jadi masalah buat kita sebagai stakeholder pendidikan adalah apakah setiap layanan pendidikan akan dikenakan pajak atau ada kriteria tertentu yang memang ditetapkan oleh pemerintah sebagai layanan pendidikan yang akan dikenai pajak. Nah, hal itu yang akan kita bahas ya sahabat sekalian. Direktur Penyuluh Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Nel Madrin Nur menjelaskan bahwa pendidikan yang dikenakan PPN hanyalah sekolah tertentu yang bersifat komersial, berbeda dengan sekolah negeri yang selama ini banyak dinikmati masyarakat dan itu tidak akan dikenakan PPN. Kata dia, jenis pendidikan yang bisa diakses masyarakat baik untuk kalangan bawah, menengah hingga atas yang sama mendapatkan pengecualian tidak dikenakan pajak. Persoalan ini menggambarkan bahwa fasilitas PPN dinilai tidak tepat sasaran. Saya cuma mau menunjukkan yang namanya jasa pendidikan itu rentangnya luas sekali. Yang dikenakan PPN tentunya yang mengutip iuran dalam jumlah batasan tertentu yang nantinya harusnya dia dikenakan PPN. Masalah sekarang berapa batasannya? Ini tentunya kita masih akan melewati pembahasan-pembahasan. Oleh karena itu, kita tunggu. Yang jelas, jasa pendidikan yang bersifat komersial dalam batasan tertentu ini akan dikenakan PPN, katanya. Lanjutnya, akan ditentukan mana saja pendidikan yang berhak dikenakan PPN. Terkait besarannya masih perlu dilakukan pembahasan. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali dari kutipan ini kita lebih memahami ya, bahwasanya yang akan dikenai PPN itu sebenarnya tidak semua sekolah atau madrasah. Jadi yang akan dikenai PPN itu hanya madrasah atau sekolah yang bersifat komersial gitu ya. Untuk sekolah atau madrasah yang sifatnya misi sosial, kemudian kemanusiaan, menggratiskan bayar iuran kepada masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan. Nah, itu adalah kriteria-kriteria sekolah atau madrasah yang memang sudah dipastikan tidak akan dikenai PPN begitu ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, para pengelola pendidikan dimanapun berada, yang dikenakan PPN itu yang bersifat komersial, yang memungut iuran kayak gitu ya. Jadi buat kita yang tidak sebenarnya tidak akan dikenakan PPN. Meskipun dalam kenyataannya sebenarnya banyak sekolah atau madrasah yang nyeleneh gitu, ngakalin. Kayak misalkan begini, dana sumbangan pendidikan atau SPP-nya atau iurannya itu diganti istilahnya misalkan dengan infak. Nah, itu bagaimana gitu kan? Pertanyaannya kayak gitu. Jadi di lapangan akan pasti banyak pertanyaan yang sifatnya seperti itu gitu. Dalam jumlah tertentu mungkin barangkali pemerintah akan lebih menyempurnakan aturan supaya aturan ini bisa diterapkan lebih jelas lagi ketika para pengelola pendidikan itu bisa menjabarkan, bisa menganalisa ini arahnya kemana nih aturan ini kayak gitu. Apakah semua madrasah atau sekolah yang menerapkan iuran dalam bahasa apapun itu akan dikenai PPN atau hanya yang sifatnya bahasanya sifatnya ada dana sumbangan pendidikan, ada iuran kayak gitu ya. Nggak tahu ya. Ini adalah tugas pemerintah lebih memperjelas sejauh mana aturan ini akan diterapkan. Meskipun dalam kenyataannya
Baru muncul saja wacana ini, banyak pihak yang sudah memang menentang, karena memang aturan ini tidak hanya untuk jasa pendidikan saja, tetapi juga untuk sembako gitu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika dirasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.